Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan project yang kemarin ya. Kita sudah sampai pada pembuatan laporan stok barang ya. Kita cek terlebih dahulu. Bagi yang belum menonton video saya part sebelumnya, bisa dilihat ya videonya. Di deskripsi video akan saya sampaikan playlistnya ya, link playlistnya. Nanti bisa ditonton terlebih dahulu. Pada video sebelumnya kita sudah membuatkan stok barang ya, menampilkan tampilan seperti ini. Nanti pada tutorial kali ini kita akan coba buatkan laporan cetaknya ya, menggunakan RDLC report. Kita langsung saja close. Ini terlebih dahulu kita hafalkan dulu ya kolom-kolomnya. Bentar. Kemarin kita sudah buat ini ya, untuk menampilkan barang masuk dan barang keluar ya. Ini data pensil tanggal sekian, masuk sekian, tanggal sekian, pensil keluar ya sekian, 5. Nanti akan kita buatkan laporan cetaknya. Ini ada kolom ID, tanggal, kode, barang, jenis, masuk, keluar, admin. Oke, kita close. Langkah pertama, kita buat dulu laporannya ya. Tapi sebelum membuat laporan RDLC, kita buat dulu datasheet, data tabel di dalam datasheet ya. Untuk datasheetnya sebelumnya sudah kita buat dengan nama data laporan ini. Ini sudah ada di dalam video saya sebelumnya ya, silahkan ditonton terlebih dahulu untuk membuat sebuah datasheet ya. Ini kita buka saja datasheet dengan nama data laporan. Terus kita tambahkan data tabel di dalamnya ya. Klik kanan, add data tabel. Kita namai, klik kanan, rename dengan nama misalkan TBL stock ya. Ini opsional. Aduh, kok huruf besarnya seperti ini. TBL stock. Nah, seperti itu. Terus kita tambahkan kolom-kolom di dalam TBL stock ini sesuai dengan yang ini ya, yang ada di data green view di laporan ini ya, stok barang. Ini harus sama ya. Nah, kolom-kolomnya ID, tanggal, kode, barang, jenis, masuk, keluar, admin ya. Nanti kalau nggak sama nggak masuk datanya ya. Klik kanan, ADD, kolom. Ada kolom ID tadi. Terus ada kolom TGL. Ada kolom kode. Ada klik kanan, add kolom. Ada kolom barang. Klik kanan, add, ada kolom jenis. Terus ada kolom masuk. Ada kolom keluar. Ada kolom admin ya, kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita perlu merubah jenis data di masing-masing kolom ini. Jenis ini kita perlu rubah di bagian propertiesnya, yaitu data tipenya berupa date and time ya. Nah ini date time ini ya. Terus di bagian masuk ini kita ubah menjadi int32 ya ini. Data tipenya untuk keluar juga sama. Kita ubah menjadi int32 supaya nanti bisa diformat ya. Setelah itu kita simpan. Setelah kita membuat sebuah data tabel di dalam datasheet data laporan, kita tambahkan sebuah item RDLC report ya. Caranya di bagian project ini kita klik kanan, kita add new item. Nah, kita setkan di sini untuk mempermudah, kita setkan report gitu saja. Nah, kita pilih yang ini ya, yang RDLC report yang simbolnya seperti ini. Terus kita bisa namai reportnya di sini dengan nama misalkan RPT stock ya, seperti ini. Kita klik add. Nah, maka akan ditambahkan sebuah item di dalam project kita dengan nama RPT stock ini ya. Nah, desainnya seperti ini. Ini kita perlu atur ukuran kertasnya ya.
pilih di bagian extension, report, terus report properties ini ya. Nah, bagian page setup ini bisa kita atur ukuran kertasnya ya, paper size-nya. Margin-nya kita kecilkan saja ya supaya tidak makan tempat. Terus kita pilih landscape saja ya, supaya kita mudah dalam mendesain tabelnya nanti, karena tabelnya memanjang ya nanti ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini kita sesuaikan. Terus itu kita bisa menambahkan sebuah tabel di dalam RDLC report ini. Caranya klik kanan, insert tabel ya. Nah, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini. Terus kita pilih datasheet dengan nama data laporan ya di sini ya. Ini kalau belum kita buat sebuah datasheet di dalam project kita, ini tidak muncul ya. Sedangkan data tabelnya kita pilih TBL stock yang sudah kita desainkan tadi. Nah ini ya. Terus kita bisa klik OK. Nah, seperti itu. Terus ini kita sesuaikan lokasinya, misalkan di sini ya. Terus ini kita tambahkan kolomnya, misalkan di sini akan muncul tombol seperti ini kita klik saja. Kita pilih ID, diklik tombol ini ya. Ini bukan tombol tapi simbol seperti ini. Kita klik saja tanggal, kode, tambahkan kolom saja, klik kanan, insert kolom di bagian kanan. Kita tambahkan banyak aja lagi. Ini barang, ini kita pilih jenis, ini kita pilih masuk. Oh kurang ya, kita tambahkan aja lagi. Masuk lagi, ini keluar, terus ini admin ya. Nah, seperti ini kita bisa ubah atau sesuaikan kolomnya ya. Kita perbesar saja. Nah, seperti ini. Nah, save. Terus kita bisa tambahkan sebuah teks ya di sini. Insert, klik kanan, insert text box. Bisa kita tulisi dengan laporan stok barang. Nah, ini kita sesuaikan saja untuk ukurannya ya. Seperti ini, mungkin bisa kita tebalkan, kita naikkan ukuran fontnya. Ini kita agak turunkan saja lah. Nah, terus bisa kita tambahkan sebuah parameter lain ya. Misalkan laporan mulai tanggal sekian sampai sekian ya. Kita tambahkan aja tagnya, klik kanan tag, insert text box. Sini dari tanggal. Terus di bawahnya kita kopikan saja, pastekan di bawah. Sampai tanggal. Ini kita perlebar aja. Terus kita buat sebuah parameter di dalam RDLC report. Caranya di bagian parameter di sini, di bagian report data, bisa klik kanan add parameter ya. Kita namai parameternya misalkan TGL mulai. Tipe datanya date and time ya. Ini bisa kita izinkan kosong saja. Kita klik OK. Terus kita tambahkan lagi parameter yaitu TGL sampai dengan data tipe date and time. Kita izinkan kosong saja. Kita klik OK. Terus ini bisa kita taruh di sini ya. Nanti parameter ini bisa kita masukkan nilainya lewat kode ya, kode pemrograman. Ini kita atur saja di sini. Nah, misalkan seperti ini kita luruskan ya. Bagian sini kita lurus tengah ini. Nah, ini juga sudah lurus belum ini? Kita luruskan, tekan tahan CTRL untuk memilih objek selanjutnya. Terus di bagian ini pilih ini ya. Oh, sudah lurus. Oke, setelah itu kita save, jangan lupa save. Kita
langsung menuju ke laporan untuk memprogramkan kode pemrograman ya, untuk menampilkan laporan yang kita desainkan ini. Kita di bagian tombol cetak di bagian sini kita perlu menambahkan pemfilteran if ya, if cb laporan selected index sama dengan 2 dan else. Nah, ini perlu kita lakukan untuk memfilter laporan yang tampil ya. Ini jika CB laporan adalah nama combo box ini ya. Select tag indexnya 2 dengan artian select tag index pada combo box itu diawali dengan 0 ya. Nah, ini yang pertama ini indeksnya 0, indeksnya 1, ini indeksnya 2 ya. Nah, ini jika indeksnya 2 atau dalam artian yang kita pilih adalah laporan stok barang, maka akan dikerjakan kode untuk menampilkan laporan stok yang barusan kita buat tadi desainnya di sini ya. Ini 2. Jika selain 2 maka akan ditampilkan laporan barang masuk dan keluar di sini. Yang sebelumnya sudah saya buatkan video tutorialnya. Oke, kita mulai desainkan untuk menampilkan laporan RDLC report ini ke dalam aplikasi yang kita buat. Ini sebelumnya sudah kita buatkan ya, atau sudah saya buatkan tutorial cara membuat laporan RDLC report. Kalau nggak salah di bagian mana ini? Transaksi admin kalau nggak salah kemarin ya. Kita carikan untuk akses, bukan, mana ini ya, TR admin. Wah. Ya enak ya di kemarin ini. Admin, barang, barcode, akses, karyawan, keluar, koneksi, laporan, masuk. Admin ini loh, wah, cuwilik marah ya. Terus ini ya, kemarin sudah pernah kita tutorialkan ya. Ini caranya membuat laporan RDLC report ya. Ini akan saya jelaskan lagi. Ini kita copy saja bagian ini ya. Kita pergi ke kode di bagian tombol cetak ya, di bagian form laporan. Kita pastikan di sini aja dulu. Bahwa FRTR ini kan nama form ya, ini ya. Dan di dalam form ini, FRTR ini terdapat item report viewer ya. Nah, ini bagi yang belum nonton saja video saya sebelumnya. Ini terjadi error karena belum kita import sistem datanya. Nah, ini kita klik import ini ya. Nah, otomatis akan muncul di bagian atas ini ya ini. Kita kembali ke sini. Nah, data source-nya ini data sheet 1 bener. Terus kita masukkan dulu ya, ini kita tambahkan sebuah kode lagi di bagian atas ini ya. Untuk memasukkan laporan RDLC ini ke dalam TR view ini ya, ke dalam sini. Kalau kemarin kan kita masukkan langsung ini ya, lewat menu ini kan kita bisa memilih laporan RDLC secara langsung. Tapi dalam hal ini kita akan memasukkan menggunakan kode pemrograman ya. Memasukkan RDLC report secara kode pemrograman di dalam report viewer ini. Langkahnya kita masuk di dalam laporan ini tadi ya. Bagian sini, kembali ke sini. Kita copy ini ya supaya enggak capek-capek ngetik. Terus kita tambahkan embedded
report embedded resources ini ya. Kita sama dengankan dengan nama dari RDLC report yang kita buat tadi ini. Kita copy saja namanya. Nah, kita pergi di bagian laporan ini, kita kembali di sini. Kita pastikan di sini. Tapi terlebih dahulu kita tambahkan di depannya ini adalah nama project kita. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui nama project, kita bisa pergi ke bagian project, ke bagian latihan properties. Nah, di bagian road namespace ini kita copy. Ini nama projectnya. Kita close saja supaya nggak mengganggu. Kita tambahkan di sini. Kita tambah titik. Nah, ini adalah kode pemrograman untuk memasukkan laporan RDLC ke dalam report viewer ya, secara kode pemrograman. Setelah itu ini sama, yaitu menghapus data tabel di dalam report RDLC. Setelah itu kita masukkan data source-nya sesuai dengan TBL. TBL kan data tabel yang sebelumnya sudah kita masukkan isinya menggunakan query select ini ya. Nah, ini query select str ini dimasukkan field di dalam data tabel dengan nama TBL ini. Nah, setelah itu parameternya ini kita ada 2. Berarti kita ubah 1 saja karena indeksnya dimulai dari 0 ya. Sedangkan ini kita sama dengankan dengan parameter yang nama parameter yang kita buat tadi. Bagian sini ya, ada TGL mulai, TGL sampai, ini harus sama ya. Kita namai dengan TGL mulai, terus TGL sampai, TGL sampai. Nah, ini kita masukkan parameternya, nilainya sama dengan TGL mulai value. Nah, TGL mulai value ini adalah nama komponen data picker nih ya. Ini TGL mulai, TGL sampai. Bagi yang belum menonton video saya sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu ya, cara pembuatan secara utuhnya. TGL sampai seperti ini value. Setelah itu parameternya dimasukkan lewat kode ini, terus di refresh, FR ditampilkan. Oke, kita coba jalankan ya, apakah berhasil atau tidak. Kita start. Laporan stok barang 2019 kita tampilkan dulu, terus kita cetak. Nah, berhasil. Tapi ini belum mengelompok ya, belum menunjukkan stoknya berapa ya. Ini kita akan buatkan supaya laporan RDLC ini mengkelompok per kode barang ya. Caranya kita close saja dulu. Untuk membuat pengelompokan di RDLC report caranya gampang ya. Kita pilih ini laporannya. Kita klik kanan, terus kita pilih ADD group ini ya. Nah, kita pilih row group, parent group ini di bagian group di baris ya, row. Kita pilih parent group ini, terus kita kelompokkan berdasarkan kode ini ya. Nah, terus kita pilih ADD group folder untuk menampilkan total per barangnya ya. Kita klik OK. Nah, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Aduh, ini agak salah bentar. Kita ulangi saja di bagian sini seharusnya. ADD group parent, terus kita pilih kode, kita pilih ADD group folder. Nah, seperti ini ya tampilannya. Setelah itu ini kita bisa hapus ya, karena kode sudah kita buat di sini ya. Ini kita hapus, klik kanan, delete kolom. Nah, seperti ini. Terus kita bisa menambahkan total
barang masuk untuk per kode ya. Caranya gampang. Ini klik kanan. Bukan ya, salah. Bentar. Ini ya. ADD total ini ya. Ini sampai kodenya jangan berubah seperti ini, tapi sampai sini ya. Sampai berubah seperti ini. Kita klik kanan. Terus ADD total. Maka akan masuk di sini ya. Terus di sini kita bisa pilih, ulangi lagi ADD total. Nah, sedangkan di sini kita akan buat stoknya ya. Stok barang kan stok masuk dikurangi stok keluar ya. Ini kita buatkan rumusnya di sini. Ini ya, expression. Ini untuk membuat rumus. Nah, rumusnya untuk stok ini adalah masuk dikurangi keluar. Ini kita lihat dulu untuk rumusnya masuk. Ini ya, kita copy saja. Bagian sini kita buatkan rumusnya, klik kanan, expression. Kita sama dengankan di sini. Barang masuk dikurangi dengan barang keluar ya. Keluar seperti ini. Kita klik OK. Kita coba jalankan lagi apakah sudah mengelompok per kode ya. Kita start. Laporan stok barang 2019 kita tampilkan, kita cetak. Oke, kita cek. Nah, ini sudah mengelompok ya. Untuk barang pensil di sini stok masuknya total 5, jumlah keluarnya 5, stoknya berarti 5. 10 dikurangi 5, 5. Sedangkan barang minyak goreng masuknya ada totalnya 100, total keluarnya ada 8, stoknya 9. Ini tinggal kita percantik saja ya. Mungkin tanggalnya ini bisa kita format ya, biar tidak panjang seperti ini. Caranya gampang, kita close saja, kita kembali ke sini. Ini kita bisa klik ini ya, terus bisa klik kanan, bisa pilih text box properties ini. Terus di bagian number ini kita pilih bisa custom ya. Kita pilih custom, terus kita tuliskan formatnya, misalkan BD untuk hari, MM untuk bulan ya, sedangkan YY. Ini M-nya harus besar ya. Kalau M-nya kecil itu menunjukkan menit nanti. Seperti ini, kita klik OK. Sedangkan ini kita bisa format seperti tadi. Number, kita pilih custom saja. BD, MM, YY. Lagi. Oke, kita OK. Ini bisa kita format juga untuk tipe datanya, number, custom, BD, MM, YY. Seperti ini, kita klik OK. Terus ini kita bisa mark cell ya. Kita pilih, klik kanan, mark cell. Terus kita bisa tuliskan misalkan jumlah atau stok barang seperti ini, atau bisa kita warnai saja untuk kolom ini dengan warna misalkan abu-abu. Ini bisa kita warnai juga untuk header tabelnya, misalkan warnanya ini ya, opsional ya. Oke, ini kita agak perlebar di sini. Oke, kita coba save, jalankan lagi. Laporan stok barang 2019 tampil cetak. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Nah, ini sudah ngelompok per kode barang. Pensil total masuk di tanggal, ada barang masuk di tanggal sekian, banyak 10. Tanggal sekian ada barang keluar jumlah sekian. Totalnya ini 10, total 5, stoknya 5. Sedangkan untuk minyak goreng tanggal sekian ada barang masuk sebanyak 100,
Tanggal sekian ada keluar 4, 1, 3, total 8, stok 92. Oke, seperti itu. Oke, tutorial pada kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti akan kita lanjut di tutorial-tutorial berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.